di tengah gemuruh arus modernisasi. Langkah ini mengantar saya menyelami jejak masa lalu. Saya mau ngajak pemirsa bernostalgia ke masa lalu, menikmati suasana ala tempo dulu. Kira-kira seperti apa? Penasaran? Yuk ikuti saya. Deretan barang antik terhampar bak potongan mozaik waktu. Merangkai kisah kehidupan yang pernah berjaya di zamannya. Seniman-seniman anak Medan ini. Jadi mungkin kita hanya pajang di sini, mungkin ada tamu-tamu yang lihat kan gitu kan. Jadi ada kayak macam mana lah ya. Ada apresiasi kepada mereka gitu. Gaya arsitektur jengki dengan ciri khasnya yang memikat, menghidupkan kembali nuansa era 1950-an yang syarat makna. Jengki style itu semacam penemuan arsitek-arsitek Indonesia tahun 50-an, terutama yang alumni ITB. Jadi pada waktu itu mereka coba menggabungkan konsep arsitektur Amerika dengan tropikal Indonesia. Bangunan bersejarah ini bukan sekadar saksi bisu, tetapi mahakarya yang patut diabadikan. Bangunan lama kan jadi sejarah kita gitu ya. Kita jangan melupakan sejarah. Mari pemirsa, kita menjelajah lorong waktu dan bernostalgia, menikmati keajaiban wisata masa lalu. Hai pemirsa nih biasanya Medan ini kan dikenal sebagai salah satu kota metropolitan ya pemirsa. Dan kali ini masih di kota yang sama. Saya mau ngajak pemirsa untuk bernostalgia ke masa lalu, menikmati suasana ala tempo dulu. Kira-kira seperti apa pemirsa? Penasaran? Yuk ikuti saya ya. Hai pemirsa, sekarang kita udah nyampe di tempat pertama. Sekarang saya lagi ada di salah satu restoran yang ada di Kota Medan. Tapi ini cukup unik, ini berbeda dari restoran kebanyakan yang kita jumpai pemirsa. Karena di dalamnya ini menyajikan berbagai tema tempo dulu. Seperti mungkin piring ataupun mungkin lampu-lampu. Bahkan suasananya ini juga menyajikan suasana bak tempo dulu. Kira-kira seperti apa pemirsa? Yuk ikuti saya ya. Mari pemirsa, saya ajak pemirsa berkenalan dengan salah seorang pecinta barang antik, Pak Wijaya, yang akan membawa kita menyelami keindahan koleksi antiknya. Halo Pak. Hey Jen. Halo, apa kabar Bapak? Baik Jen, alhamdulillah baik. Pemirsa, hari ini saya lagi bareng Pak Wijaya. Nah, Pak Wijaya ini merupakan seseorang yang hobi mengoleksi berbagai barang-barang antik. Dan lihat ini di depannya kita langsung disambut dengan puluhan barang antik pemirsa. Wow, keren banget ya. Tapi nih Pak, ini kan dari kebanyakan tempat makan yang saya jumpai itu biasanya pilih gaya modern gitu. Dan ini baru kali ini saya temukan tempat makan, tapi dia tuh pilih modelnya vintage gitu. Bapak sendiri kenapa nih pilih model vintage nih Pak? Lebih asiknya sebetulnya gini Jen, kita duduk aja dulu ya. Oke, ya, boleh, lebih boleh. baik ya Jen ya. Duduk kemana? Sini Pak? Sini aja. Oke. Tapi kenapa nih Pak? Bapak memang kolektor barang antik kan? Kolektor enggak Jen, kolektor enggak. Cuma hanya biar nuansanya nampak klasik gitulah. Klasik ya? Tapi memang udah dari sejak kapan nih Pak suka mengoleksi barang-barang antik nih? Senangnya masa lajang tuh lajang. Masa lajang masih remaja? Remaja udah senang dengan barang-barang antik ini. Sekarang udah umur 57 tahun. Apa sih yang Bapak suka gitu dari mengoleksi barang antik gitu Pak?
mungkin memori dulu ya, Memori memori ya, gitu. memori masa-masa muda itu sampai sekarang gitu kan, jadi kayak kenang-kenangan gitu ya. Iya, iya. Pak, boleh nggak saya diajak nih keliling-keliling mau lihat barang-barang antik yang ada di sini apa aja? Boleh Oke, Jen, silakan. Thank you. Nah ini ada koleksi Vespa Jen. Ah. Nah ini Vespa Kungu, ya. Ini tahun-tahun berapa nih Pak? Ini tahun 60-an. Tahun 60-an Iya, ya? Oh, tahun ya, pantas. 60-an. Sepertinya pemirsa sudah bisa tebak ya. Walau usianya tak lagi muda, jiwa muda Pak Wijaya terus terpancar. Ia memang senang membuat orang di sekelilingnya tertawa lewat candaannya. Senang sekali saya dapat kesempatan dapat mengobrol langsung dengan Pak Wijaya. Tapi udah tua aja, coba Jen yang lihat aja lebih jelas ya kayaknya. Tapi nih apa, ini kenapa nih awal mula gitu Bapak milih konsep resto tempat makan tuh yang dia tuh vintage apa, itu ada banyak barang-barang tempo dulu gitu. Konsepnya seperti yang lain-lain kan, konsepnya kan modern gitu Iya, ya. benar, kebanyakan gitu. Kalau kita punya kan yang Jenny lihat lah nih, barang-barang antik, barang-barang tua, mungkin kesannya lebih bisa bertahan ya, mungkin gitu. Ya lain daripada yang lain. Nah, ya kenapa kan? tuh Pak maksudnya bisa bertahan gitu? Mungkin karena barang-barang tua ini kan nggak ada, mungkin ya nggak keluar lagi kan Iya, gitu iya. kan. Jadi mungkin bisa bertahan. Kalau yang modern-modern sekarang kan ya cepat berlalu ya kan. Iya, benar-benar. Kayak maaf cakap, kayak kafe-kafe sekarang kan banyak yang modern-modern Iya, gitu benar. ya. Kalau sekarang kan kita ambil konsep yang seperti inilah Jenny lihat. Tapi memang saya lihat nggak banyak sih kafe yang ataupun tempat makan gitu yang menyajikan konsep vintage kayak gini. Iya. Kalau pengunjungnya sendiri gimana nih Pak antusiasnya? Banyak Pengunjung- nggak sih Pak orang yang mau main ke sini? Ya lumayan lah. Lumayan lah ya, Pak, ya. Kadang-kadang yang nombok juga untuk gaji karyawan. Aduh, Bapak ini suka ngelucu juga ya ternyata. Iya, tapi ya senang Senang dengan ya. koleksi-koleksi barang-barang gini kan. Pak Wijaya tampaknya berusaha menciptakan harmoni antara koleksi antiknya dan unsur-unsur kebudayaan. Kebetulan, Pak Wijaya memang senang dengan kebudayaan. Banyak detail menarik tentang konsep kebudayaan yang coba ia hadirkan dalam koleksinya. Pemirsa, ini saya lagi lihat Gucci, terus juga ada piring-piring lama dan juga lukisan-lukisan lama. Sepertinya ya dari beberapa tempat makan yang saya jumpai yang menampilkan barang-barang antik, ini jadi salah satu tempat makan yang paling banyak menampilkan koleksi-koleksi barang antik. Dan mungkin buat pemirsa yang juga penyuka ataupun pengoleksi barang antik, ini bisa jadi tempat makan yang rekomen buat pemirsa kunjungin. Deretan lukisan yang menggantung memanjakan mata saya. Seolah membiarkan setiap goresan warna dan bentuk menyapa jiwa dengan keindahan yang tak terucapkan. Jadi selain bisa menikmati suasana di warung lawas, ini tersedia juga majalah-majalah lama, koleksi-koleksi perangko lama, bahkan ini saya menemukan lukisan-lukisan koleksi Soekarno. Pemirsa, ini saya lagi lihat perangko-perangko, kira-kira ini mungkin ada ribuan perangko ya pemirsa. Ini perangko mulai dari zaman Belanda, pokoknya ini perangko-perangko yang udah lama banget. Nah jadi biasanya kayak bencana-bencana alam atau hal-hal yang unik gitu, itu biasanya akan dijadikan sebagai perangko pada masa itu. Dan kebetulan banget juga pemirsa, ini makanan saya juga udah datang. Hari ini saya pesan nasi goreng lawas ya namanya. Nah uniknya lagi nih pemirsa, cangkirnya ini masih pakai cangkir lama. Ini tuh kayak cangkir kaleng yang kayaknya waktu aku kecil nih aku masih sempat pakai nih cangkir yang kayak gini. Selain cangkirnya ini, wadah makanannya juga masih pakai piring kaleng dengan motif bunga-bunga. Mungkin beberapa dari pemirsa ini masih sempat pakai piring-piring kayak gini.
Puas menikmati makanan dan suasana, saya menerobos ruang dan waktu ke tahun 1950-an, menikmati arsitektur ala Genki. Arsitektur ini populer pada tahun 1950-an sampai 1970-an usai Perang Kemerdekaan. Beberapa sumber mengatakan, gaya arsitektur ini merupakan karya arsitektur asli Indonesia. Pemirsa, ini kita udah nyampe di tempat selanjutnya nih. Sekarang saya lagi ada di Rumah 28. Sebenarnya ini adalah homestay dan juga ada cafe di bawahnya gitu. Nah, salah satu keunikan dari Rumah 28 ini adalah rumah ini masih menggunakan arsitektur ala Genki. Nah, arsitektur ini sendiri populer pada tahun 1950 sampai 1970-an. Yuk, kita cek ke dalam gimana bentuknya. Halo Pak Jeffrey. Halo, apa kabar? Kabar baik, Bapak apa kabar Pak? Baik, Waduh, iya. ini baru masuk nih suasana lawas tempo dulu ini udah langsung terasa ya Pak di rumah ini. Bapak ini kira-kira model apa nih? Biasa dibilang model apa nih desain arsitekturnya? Kalau fasad luarnya ini disebut sebagai Genki style. Genki style itu semacam penemuan arsitek-arsitek Indonesia tahun 50-an, terutama yang alumni ITB. Jadi pada waktu itu mereka coba menggabungkan konsep arsitektur Amerika dengan tropical Indonesia. Jadi muncullah autentik mereka itu Genki style. Boleh, bagus Pak. Bakal lebih enak. Wah, pemirsa, kehangatan begitu terasa di dalam ruangan ini. Perpaduan arsitektur klasik dan deretan barang antik menciptakan suasana yang begitu memesona. Oke, Bapak ini kan ngomong-ngomong soal arsitektur Genki ya, ini kan dari gedungnya itu maksudnya terlihat gitu gaya arsitektur Genkinya. Kalau dari perabotnya sendiri tuh ada nggak sih Pak ciri khas dari gaya Genki gitu? Ya, Genki itu ditandai dengan garis-garis tegas. Garis-garis tegas. Biasanya itu identifikasinya dia dari garis miring dan garis datar. Kalau lihat atap rumah 28 ini dia garis tegas kan, seperti Iya, benar. segitiga tegas gitu kan ya. Ternyata, Pak Jeffrey dan istrinya juga adalah pecinta barang antik. Menurut Pak Jeffrey, ada kepuasan tersendiri yang ia rasakan saat menemukan barang antik. Salah satunya berangkas penyimpanan toko emas pertama di Medan. Ada apa lagi nih kira-kira yang menarik untuk dilihat di sini? Oh, saya punya berangkas besi. Berangkas? Berangkas besi itu dulu tempat menyimpan emas, toko emas pertama di Medan. Wah, saya boleh lihat Pak? Boleh. Nggak ya. jauh kok. Ada. Nah, ini berangkasnya. Loh, ini yang saya lihat dari tadi. Saya kira Iya. lemari biasa loh Pak. Iya. Jadi ini milik perusahaan NV Goldenberg. Dia dulu tokonya tuh ada di, kalau tahu di Medan tuh kawasan Kesawan, Ahmad Yani. Oh, oke, tahu. Iya. Ini Jadi, bahannya besi. besi. Pemirsa, ada satu lagi nih yang membuat Rumah 28 ini begitu istimewa. Rumah ini dirancang dengan konsep eco-friendly yang memanfaatkan banyak bukaan untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan menghemat listrik. Hai pemirsa, ini saya lagi ada di lantai 3 Rumah 28. Nah ternyata nih pemirsa, Rumah 28 ini selain menggunakan arsitektur ala Genki nih pemirsa, ada satu lagi keunikan di Rumah 28 ini. Ternyata mereka masih menggunakan kayu peti kemas yang biasanya dibuang begitu saja. Yuk kita cek langsung ya. Halo Ibu. Hai Jen, apa Hai, kabar? aduh, akhirnya jumpa juga hari ini. Iya. Senang sekali bisa jumpa sama Ibu. Ini kabarnya baik, Ibu bagaimana? Alhamdulillah Apa kabar Ibu? baik.
Baik ya, pemirsa kenalin ini Bu Dira. Nah, Bu Dira merupakan istri dari Pak Jeffrey yang juga sama-sama berinovasi ya untuk membuat rumah 28 jengki ini rumah ya. jengki, Oke. iya. Nah, terus tadi Pak Jeffrey juga ada ngobrol ada satu keunikan di rumah 28 ini bahwa Iya. ternyata beberapa perabot itu masih menggunakan kayu Palet. Kayu palet tuh kayu peti kemas. Jadi kayu peti emas yang benar-benar kita buka dari mulai engsel, kemudian kita treatment dulu menggunakan anti rayap, lalu kita buat furniture dan pintu-pintu kamar. Wah, menarik sekali ya sepertinya. Kira-kira saya boleh lihat langsung nggak gimana bentuknya? Oh iya, ayo kita ke kamar kita lihat. Boleh. Ayo, mari. Nah, silakan Jenny, inilah. Ntar sekali kita ya kamarnya. nyalakan dulu. Semua furniture di sini menggunakan kayu peti kemas termasuk pintu ini. Jadi dia sebelum dipasang harus treatment dulu kan, anti rayap. Kemudian baru dirakit, disusun untuk furniture, untuk pintu, tempat tidur. Tempat tidur juga? Iya. Kesawan menyimpan sejuta kisah yang tak lekang oleh waktu. Pemirsa, saat ini saya lagi ada di Warung Huis, Medan, dan ini merupakan supermarket pertama pemirsa yang ada di Medan. Nah, kali ini pemirsa saya mau ngajak pemirsa berkenalan dengan salah satu sosok yang memang kerap mendokumentasikan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Medan lewat sketsa dan juga komunitasnya. Kebetulan banget kita memang janjian untuk ketemu di Warung Huis dan saya bakal ajak pemirsa untuk ketemu dengan beliau. Yuk ikuti saya. Halo Bang Yulianto, waduh apa kabar Bang? Kabar baik. Sehat ya Bang ya? Sehat. Wah pemirsa kenalin ini Bang Yulianto, nah beliau merupakan sketcher, dosen juga ya Bang ya? Juga. Dan juga pendiri dari Urban Sketcher Medan, komunitas apa nih Bang? Komunitas sketsa. Oh ya, komunitas sketsa yang ada di Medan pemirsa dan fokusnya memang di bagian bangunan ataupun heritage yang ada di Medan ya Pak? Heritage ya, gambar. Tidak hanya bangunan, tapi yang kehidupan kota. Wah, berarti kalau dari 2016 ya benar ya, Ya, Bang Urban Sketcher-nya berarti udah cukup 2016. lama ya Bang ya? 8 tahun. Ini sebenarnya memang Urban Sketcher fokus untuk mensketsa bangunan-bangunan lama yang mungkin memiliki sejarah atau ada hal lainnya nih Bang? Ya, sebenarnya bukan hanya bangunan, kita fokus memperkenalkan kota di mana kita tinggal. Oke. Karena Urban Sketcher ada komunitas global. Oh, berarti ini komunitas global, bukan hanya di Medan? Gitu. Ya, pertamanya 2009 didirikan oleh Gambika Marino, seorang wartawan di New York Times di Seattle, Amerika. Setelah itu mereka berkembang lalu ada di kota-kota. Jadi tujuan utamanya adalah memperkenalkan kota di mana kita tinggal dengan sketsa. Dengan sketsa gitu. Nah ini kan Bang, kan dia tuh ngedokumentasiin bangunan bersejarah dengan sketsa gitu. Apa sih menariknya gitu? Kira-kira sisi menarik gitu dari mendokumentasikan menggunakan sketsa gitu. Bedanya misalnya dengan foto ataupun dengan cara lain itu gimana tuh Bang? Ya, kalau kita sketsa gitu, terutama kalau bangunan heritage atau kehidupan kota, itu kita memperkenalkan kota yang mungkin orang umumnya tidak tahu sebelumnya gitu. Oh, ini sebenarnya ada loh seperti ini di kota Medan misalnya gitu. Nah, kenapa pakai sketsa? Kenapa nggak difoto aja gitu? Kalau sketsa kan kita duduk, kita ada waktu Benar-benar. ya setengah jam, 1 jam gitu. Jadi kita bisa tahu gitu bahwa kondisinya seperti apa. Kalau foto kan kita motret, habis itu kita pergi jalan. Kita pergi gitu. jauh gitu ya Bang? Tapi kalau sketsa ya kita memahami kota, terus kita lebih interaktif gitu. Lebih Ada orang interaktif. yang lewat bertanya dan sebagainya. Tapi apa nih Bang asiknya gitu kalau misalnya kita nge-sketch langsung di depan gedungnya kayak gitu? Oh,
Kita mau coba? Oh, Langsung boleh? aja, boleh? Boleh, Ayo. boleh. Oke, Wah, kita ayo. coba, ya mari. Saat mensketsa bersama Bang Yulianto, kami berbincang tentang ketertarikannya menggambar bangunan-bangunan lama. Baginya, bangunan tua bukan sekadar struktur, tetapi saksi bisu peninggalan sejarah. Lewat sketsa, ia berusaha memperkenalkan keindahan dan keunikan kota Medan, mengabadikannya dalam setiap goresan gambar yang penuh makna. Pemirsa lihat, ini hasil akhir dari gambar saya tadi, gambar Warren Huis di depannya langsung. Dan habis ini pemirsa, ini saya juga mau lihat teman-teman lain yang juga lagi gambar Warren Huisnya tapi dari sudut-sudut yang berbeda pemirsa. Yuk ikuti saya. Hujan maupun terik matahari tak pernah menjadi hambatan bagi teman-teman dari komunitas Urban Sketchers Medan. Wah, hai Kak. Lagi apa nih? Lagi sketsa, Kak. Oke, ini lagi nge-skate apa? Wah, emang suka menggambar? Emang suka menggambar gitu. Ini bagian depan ya? Ya, bagian depannya. Oke Kak, thank you. Ini saya lanjut keliling-keliling lagi ya. Bye Kak. Dengan dedikasi tinggi, mereka menangkap detail dari setiap sudut yang berbeda. Wow, pemirsa keren banget. Ini teman-teman dari Urban Sketcher, ini lagi menggambar langsung di depan gedung Warren Huisnya. Jadi memang pemirsa, ini konsep mereka adalah melukis secara lesehan seperti ini gitu. Jadi mereka memang benar-benar menggambar sesuai dengan visual yang ada pada saat itu. Sekilas, cara mereka mengabadikan bangunan ini mungkin tampak seperti coretan sederhana. Namun di balik goresan itu, tersimpan jiwa seni yang mendalam. Tak perlu menjadi ahli melukis untuk bergabung. Komunitas ini terbuka bagi semua kalangan. Dari berbagai usia dan profesi, mereka menyalurkan hobi dengan penuh semangat di atas lembaran kertas putih, menciptakan karya yang penuh cerita. Saya lagi bareng teman-teman dari komunitas Urban Sketcher dan kebetulan banget ini mereka juga udah selesai menggambar. Wah, saya lagi tadi sempat cek-cek gambar mereka, itu keren-keren banget parah pemirsa gambar-gambar mereka. Dan senang sekali ya ada komunitas seperti ini di Kota Medan. Barangkali untuk teman-teman yang emang suka menggambar seperti saya dan teman-teman dari Urban Sketcher, ini bisa jadi salah satu pilihan buat pemirsa ikutin. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Medan adalah kota yang tidak hanya sibuk, tetapi juga kaya akan sejarah dan budaya. Dari warung lawas hingga rumah 28 dan komunitas Urban Sketchers Medan, kita diajak menyelami kenangan masa lalu yang penuh makna. Semoga cerita ini menginspirasi Anda untuk terus mencintai dan melestarikan warisan budaya kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.